Hasbi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Nanti pukul 8 ya, tadi ditunda dari pukul 4. Koordinator IPW atau Ketua Presidium IPW akan hadir ke sini membahas soal insiden di rumah Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua. Nah ini Sobat Era sekalian, sekarang kita kembali mereport ya, membacakan dan mengulas perkembangan-perkembangan yang ada. Ini ada berita ya dari pojok1.id, menarik ini ya untuk kita ulas. Terungkap ada yang dilakukan istri Ferdi Sambo pada tanggal 9. Wartawan sebenarnya tahu. Tanggal 9 itu berarti hari Sabtu ya. Oke. Pojok1.id Jakarta, Mabes Polri menyatakan baku tembak antara Brigadir Joshua dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipicu pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sambo. Ternyata istri Ferdi Sambo itu sejatinya sudah melaporkan pelecehan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan itu dibuat Nyonya Sambo hanya sehari berselang setelah baku tembak ajudan suaminya di rumah dinas Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo. Itu sebagaimana dikutip pojok1.id dari tulisan Dahlan Iskan berjudul Bisik-bisik keras yang tayang di diswe.id pada Selasa 19 Agustus 2022. Kok 19 Agustus ya? 19 Juli ya. Dari penelusuran saya ternyata Nyonya Sambo sebenarnya sudah melapor ke polisi, ke Polres Jakarta Selatan, ungkap dia. Itu tanggal 9 Juli 2022, berarti hanya 1 hari setelah tembak-menembak sambungnya. Disebutkan bahwa Nyonya Sambo sendiri yang melaporkan ke polisi, bukan suami atau menyuruh salah satu anak buahnya. Ini menyangkut ketentuan pelaporan. Untuk jenis laporan yang berkaitan dengan seks tidak boleh diwakilkan, jelas Dahlan Iskan. Atas ketentuan itu pula, istri Ferdi Sambo itu harus melapor secara pribadi. Ya. Soal apakah dia datang ke Polres atau orang Polres yang datang ke rumahnya itu soal lain, kata mantan Menteri BUMN itu. Sementara terkait kenapa laporan dilayangkan sehari setelah yang dilaporkan meninggal dunia, itu sepenuhnya hak dari pelapor. kita tidak melaporkan juga hak dia ya. Akan tetapi Dahlan Iskan menyebut bahwa wartawan yang ngepost di Polres Metro Jakarta Selatan sejatinya sudah mengetahui atau mulai mengetahui adanya pelaporan yang dilakukan Nyonya Sambo. Namun dengan berbagai pertimbangan, pelaporan Nyonya Sambo itu tidak langsung ditulis atau diberitakan. Kelihatannya wartawan memang mulai tahu tapi belum mau menulis. Bisa saja karena belum berhasil mendapat konfirmasi atau sengaja diminta menunggu keterangan resmi, kata dia. Karena itu mau tidak mau wartawan pun mesti menunggu saat polisi memberikan keterangan resmi. Itulah sebabnya Polri melakukan konferensi pers tanggal 11 Juli 2022, lanjut Dahlan Iskan, karena sudah tercium kira-kira ya. Ia juga menilai bahwa sangat banyak pertanyaan yang tidak terjawab dari konferensi pers yang dilakukan Mabes Polri terkait baku tembak ajudan Ferdi Sambo itu. Demikian juga dengan kejanggalan yang berceceran dalam alur cerita peristiwa yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 tersebut. Tapi setidaknya wartawan sudah mulai bisa menulis. Wartawan juga mulai punya pijakan untuk melakukan reportase. Tandas Dahlan Iskan mengakhiri pembahasan soal istri Ferdi Sambo. Ya, sahabat Era sekalian. Oke, ada banyak hal yang bisa kita bahas ya, membaca berita ini.
Tapi secara faktual ya, informasinya adalah pelaporan dilakukan pada tanggal 9 Juli atau 1 hari setelah insiden tembak menembak, atau lebih tepatnya ya, karena kita tidak tahu apakah terjadi tembak menembak atau tidak, 1 hari setelah meninggalnya Brigadir J, Joshua. Bisa karena terbunuh, bisa karena dibunuh, ya itu soal lain. Nanti soal proses di persidangan. Tetapi sobat era sekalian, justru yang menarik adalah seperti cerita George Bush, ini cerita rekaan saja untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang kita tidak terlalu peduli dengan hal yang penting, tetapi hal yang very-very-nya yang jauh lebih dipentingkan. Jadi suatu saat George Bush datang ke katakanlah semacam kafe, kemudian dia ditanya wartawan, mau ngapain? Saya sedang mau membunuh rakyat Irak dan seorang tukang bengkel sepeda, katanya. Loh, wartawan aneh kan? Tukang bengkel sepeda, kata wartawan. Tentu pernyataan itu kan menarik. Lalu George Bush bilang, nah coba. Dia bilang sama Menteri Pertahanannya, kau lihat sendiri kan, mereka kan tidak peduli jutaan warga Irak. Mereka hanya peduli seorang tukang perbaikin sepeda. jadi moral dari cerita ini adalah hal yang penting itu tidak menjadi perhatian, sementara yang nggak penting menjadi perhatian. Nah, dalam konteks ini sobat era sekalian, saya tidak mengatakan bahwa kasus pelecehan itu tidak penting, ya kan? Kalau itu benar-benar terjadi, ya itu sangat penting. Tapi tentu saja yang jauh lebih penting adalah hilangnya nyawa manusia. Kalau kita angkat kepada the right to life, ya, hak hidup yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, tidak ada legitimasinya untuk menghilangkan nyawa orang. Kalau misalnya insiden itu terjadi karena membela diri, ya pembelaan diri pun ya kan harus dengan kondisi yang masuk akal. Misalnya tembakan yang melumpuhkan. Nah, itu kan diskenariokan bahwa ada 7 tembakan yang dilepaskan oleh katakanlah Brigadir J atau Joshua. Susah ya. Nanti kita panggil Joshua saja ya kan. Sementara Baradae melepaskan 5 tembakan. Nah, yang tidak bisa kita terima dari sisi nalar dan akal sehat adalah kok bisa semua tembakan itu kena di katakanlah Brigadir J, tapi tidak kena di Baradae sama sekali. Padahal kalau kita bicara tentang logika ya, kalau dia datang ke kamar istri Sambo menodongkan pistol, berarti kan posisi dia adalah posisi di kamar. Maka tembak menembak itu kalau tidak terjadi di luar kamar ya terjadi di kamar. Karena bisa jadi kemudian dengan jeritan itu Baradae mau mendobrak pintu kamar karena tentu dia ingin tahu karena orang menjerit. Let's say katakanlah misalnya Brigadir J keluar kamar lalu kemudian kepergok oleh Baradae lalu terjadilah tembak menembak. One thing for sure, tembakan pertama kan harus datangnya dari Brigadir J, kan begitu. Nah, dia tembak kemudian dibalas tembak, ya kan? 5 kali tembakan kena. Dia balas tembak lagi, kena. I don't know exactly bagaimana prosesnya. Pokoknya ada 5 tembakan yang kena bersarang, sementara 1 pun tidak kena. Nah, ini kan kita bicara logika. Kita bisa mereka-reka sendiri berdasarkan serpian informasi yang kita dapatkan. Jadi sobat era sekalian, bukan tidak penting kasus pelecehannya kalau memang itu ada, tetapi kasus matinya orang tuh jauh lebih penting dibandingkan kasus pelecehannya itu sendiri. Jadi harusnya ya setelah tanggal 8 tersebut maka polisi sudah datang
kemudian saksi-saksi atau apapun ya, itu sudah diamankan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi not necessary bagi katakanlah Nyonya Sambo untuk melapor, karena akan dengan sendirinya menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang harus kemudian dibuktikan. Tapi ketika dia melapor sementara orang yang dilaporkan sudah meninggal, ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Loh, kok seperti membuat sebuah skenario. Tapi we don't know exactly. Sekali lagi kan kita tidak bisa menghakimi itu pasti benar atau pasti salah. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mengontrol agar jangan sampai kemudian proses ini tidak menemukan atau tidak mengemukakan hal yang sebenarnya. Karena serpihan-serpihan ceritanya itu masih kurang logis rasanya ya. Kurang logis gitu. Artinya ketika datang ke katakanlah kantor polisi untuk melaporkan kejadian sehari setelahnya dan yang dilaporkan sudah meninggal, itu agak aneh. Kan harusnya begitu kejadian tanggal 8 itu ada yang korban jiwa tewas, toh punya moral standing untuk katakanlah membela diri Baradae, it doesn't matter. Langsung melaporkan ke polisi, langsung dipublikasikan bahwa sudah terjadi hal begini-begini dan lain sebagainya. Oh, malu. Ya, kalau memang prosesnya itu adalah kriminalnya katakanlah Brigadir JY, malu, ya kan? Orang kan bisa saja suatu saat kemudian dilakukan tindak pidana oleh orang lain, termasuk tindak pidana katakanlah pelecehan dan lain sebagainya. Jadi tentu masyarakat kan ingin rasionalitasnya saja. Kira-kira begitu ya Sobat Era sekalian. Jadi bukan mencari soal apakah pasti salah ataukah pasti benar. Tapi for the time being ini belum rasional ceritanya. Itu persoalannya. Jadi for the time being untuk sementara waktu ceritanya itu belum rasional. Nah yang cerita yang belum rasional ini ternyata naik ke dalam proses penyidikan. Jadi proses pelecehannya naik ke penyidikan, tapi matinya orang, tembak menembaknya sampai sekarang belum terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan ujung-ujungnya nanti tidak seperti kemarin, mayat yang dijadikan tersangka lalu kemudian karena korbannya sudah meninggal, karena sudah meninggal maka kemudian dibatalkan penersangkaannya. And then the game is over. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Tetap saja hilangnya nyawa harus kita perhatikan dan harus benar-benar di-scrutinize. Betul-betul diinvestigasi secara genuine, secara benar ya. Apalagi ada sinyalmen dari pengacaranya bahwa it could be possible terjadi penganiayaan dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta dan eksekusi terakhirnya di rumah Ferdy Sambo. Artinya Ferdy Sambonya sendiri tahu kalau dalam konteks seperti itu. Tapi sekali lagi, apa yang kita sampaikan ini adalah semua analisis, ya, semua logika yang tentu otoritas untuk mengetahui benar atau salahnya adalah sebuah tim yang punya moral standing, so-called disebut tim independen yang tidak punya kepentingan untuk katakanlah menyelamatkan orang per orang, tetapi kepentingannya adalah mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Nah, kita tidak tahu apakah tim yang terbentuk itu punya moral standing seperti itu atau tidak, ya. Oke, kita lihat coba Sobat Era sekalian, komentar Sobat Era yang terkait dengan ini ya. Dan biasanya sudah ramai nih komentar-komentar seperti ini ya. Oke, coba kita dengarkan komentarnya ya. Karena tentu kalau kita bicara tentang kerja detektif ya tentu kan salah satunya adalah selain kita menemukan fakta, maka kemampuan merangkaikan fakta dengan sebuah logika itu diperlukan bagi seorang detektif ya, untuk menunjukkan bahwa apakah sebuah kejadian itu, serpihan itu kalau dihubungkan logis atau rasional atau tidak. Kemudian kita bacakan ya, semua undang-undang dasar dan pasal-pasal itu cuma dibikin untuk membasmi rakyat kecil, bukan untuk lembaga negara. Berikutnya sinetron apalagi ya yang bikin heboh negeri ini, hehe. Tunggu aja yuk kelanjutan sinetron dengan judul lainnya, hehehe. Sewa dong sutradara terkenal yang di TV-TV kan banyak di Indonesia. Udah ganti semua petinggi-petingginya, nggak becus itu.
Pak Kapolri segera selesaikan demi nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kira-kira tragedi KM 50 bisa terungkap enggak Bang? I don't know exactly. Tragedi KM 50 itu saya udah bilang temboknya tinggi, tebal, ya, kabutnya banyak, dan kekuasaan yang melindunginya juga tebal, besar, ya, banyak gitu ya. Karena itu menurut saya menjadi tidak gampang ketika kita bicara tentang bagaimana mengungkapkan KM 50 tersebut. Ini taruhan buat Bapak Listio Sigit. Kalau tidak bisa mengungkap ini berarti Bapak harus legowo mundur. Saya setuju ini. Jadi biarkan kita memiliki suatu sebuah ini ya, suatu maksudnya apa ini? Sempat mati tadi ya? Sepertinya sempat mati ya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Ya kan, kita memiliki suatu yang ingin saya katakan, kita miliki sebuah moral standing, ya, moral, semacam moral bekerja. Kalau kita tidak mampu ya kita harus mengundurkan diri, ya. Oke, saudara sekalian, tentu banyak hal ya yang bisa diungkapkan. Nanti kita pelan-pelan lah satu-satu kita scrutinize ya dengan narasumber. Intinya sekali lagi tentu kita ingin mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Nah, walaupun tone-nya seolah-olah menghadapkan seolah-olah Ferdi Sambo bersalah, enggak ya. Kita ingin bahwa ceritanya itu benar. Nah, benar itu, salah satu benar itu adalah dia harus bisa diterima secara logika. Ya, bisa diterima dari sisi logika. Nah, kalau dia tidak bisa diterima dari sisi logika, ya tentu walaupun hakim membebaskan dalam kasus KM 50, ya tetap saja logika publik terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Bagaimana mungkin 6 orang mati, 1 pun tak ada yang dihukum sehari sekalipun ya. Itu kira-kira saudara sekalian ya. Jadi dalam proses penegakan hukum itu ya harus benar dan adil ya kan. Jadi dua-duanya itu sebuah kondisi sine qua non. Sudah azan? Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.